Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan cerita pengalaman, tapi bukan cerita horor atau mistis. Ini sedikit banyak cerita hikmah, karena ini bulan puasa. Sedikit banyak saya mau cerita hikmah tentang puasa. Nah, kejadian ini sudah lama berlalu. Ketika waktu itu saya masih lulus sekolah, habis lulus sekolah. Nah, waktu itu saya merantau ke Jakarta. Nah, ketika mau lebaran itu kan pulang. Nah, pulangnya karena saya dulu kerjanya cuma di tempat kakak saya, bantuin di kios gitu. Akhirnya saya pulangnya itu enggak pas mudik ramai itu, cuman pas pertengahan puasa, pertengahan bulan Ramadan. Saya waktu itu karena bulan puasa otomatis saya kan puasa. Saya berusaha untuk puasa lah, walaupun perjalanan yang mau saya hadapi itu perjalanan dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah ini, ke Purworejo, itu lama, dan kemungkinan saya dalam hati itu kuat apa enggak puasa. Tapi waktu itu saya niatkan untuk puasa. Nah, ternyata di situ itu banyak godaan-godaannya di situ, di perjalanan itu. Ketika saya memutuskan untuk puasa itu banyak godaan-godaan. Nah, waktu itu kereta itu berangkat dari stasiun Jatinegara di Jakarta itu pukul 9. Saya naik kereta api kelas ekonomi. Waktu itu tiketnya itu tahun 2000-an itu sekitar 17.000 itu kereta ekonomi itu. Saya naik itu ramai, ternyata saya kira sebelum musim mudik itu sepi, ternyata ramai, berdesak-desakan. Kemudian akhirnya kereta berangkat jam 9 pagi. Kebetulan di kereta itu saya duduk dengan seorang cewek atau seorang perempuan jejer saya itu, sebelah saya itu. Nah, itu cobaan orang puasa itu. Nah, kebetulan itu cewek yang duduk di sebelah saya itu nggak puasa. Tapi kadang mungkin kan kalau cewek memang ada alasan untuk nggak puasa, mungkin sedang menstruasi atau bagaimana. Tapi tampaknya dia, menurut saya, nggak menghormati orang puasa atau bulan puasa. Dia bawa snack banyak, aqua macam-macam itu. Terus dia makan di sepanjang perjalanan. Tapi ketika itu kan masih pagi, sekitar jam 10, 11 itu, saya sebagai orang yang puasa, saya nggak tergoda, wong saya lagi puasa. Nah, ternyata paling berat itu ketika jam 12:30 siang. Kereta sudah nyampe di stasiun Cirebon. Di stasiun Cirebon itu biasa kereta itu berhentinya lama, transit di sana sekitar 1 jam atau kalau nggak setengah jam. Nah, di situ nggak kayak sekarang. Kalau kereta sekarang tuh nggak ada pedagangnya. Tapi kalau zaman dulu banyak banget pedagangnya. Pedagang apa aja masuk, pengamen, pedagang masuk semua. Nah, waktu itu di antara para pedagang itu ada kayak seolah-olah itu kru kereta, karena pakai baju biru itu. Dia membawa es buah itu banyak, beberapa gelas itu pakai nampan, warnanya pink. Pokoknya kalau bagi orang puasa kayak saya,
itu sangat menggoda sekali. Wah, tapi saya ingat saya puasa. Ya cuma kepingin saja. Tapi ternyata cewek yang di sebelah saya itu beli es itu. Dia ambil satu, kemudian dia bayar harganya waktu itu satu gelas itu 2.000. Itu sudah termasuk mahal lah waktu itu. Kalau sekarang sih yo biasa. Kalau dulu mahal. 600 rupiah saja dapat soto satu mangkok. Itu esnya itu 2.000 satu gelasnya. Kemudian saya sebagai orang yang puasa di waktu siang itu 12:30, saya sangat tergoda. Sampai dalam pikiran saya nanti itu kan penjualnya itu berlalu lah gitu, berlalu. Saya berpikir nanti kalau penjualnya kembali, saya mau ikut beli juga, saya mau membatalkan puasa karena ini sangat enak menurut saya. Tapi ternyata itu ada hikmah di balik itu. Nah, ternyata si cewek yang nggak puasa tadi itu, dia itu membayarnya pakai uang 20 ribuan. Bayangkan, tiket kereta waktu itu 17.000. Perjalanan dari Jakarta sampai Jawa Tengah. Perjalanan dari Jakarta sampai Purworejo Jawa Tengah itu 17.000. Ternyata itu uangnya itu dipegang sama penjual esnya. Maksudnya Mbak tak bawa dulu ya, soalnya belum ada kembaliannya. Nah, itu setelah berselang sekitar setengah jam, penjual mulai, setelah berselang setengah jam itu, pedagang mulai sepi yang di kereta itu, yang di atas kereta. Tapi penjual esnya itu belum kembali. Sebenarnya saya itu juga menanti-nanti tukang esnya itu. Tukang esnya kalau kembali mengembalikan itu kembalian uang sama cewek itu, saya itu juga mau beli esnya untuk membatalkan puasa saya karena pasti itu sangat enak. Ternyata penjual esnya nggak datang sampai kereta jalan. Tapi saya itu tetap masih menanti tukang esnya itu. Wong itu kan pakai seragamnya biru kayak seragam petugas kereta api. Saya tunggu lama sampai perjalanan itu sudah berjalan lagi sekitar 1 jam lagi. Saya kemungkinan tukang esnya datang saya nggak jadi beli deh. Sudah lewat lagi sejam lagi. Kan sudah semakin sore, udah sekitar jam 2-an itu. Itu cewek yang di sebelah saya itu sudah mulai gusar, curiga. Dia tanya sama orang, kok tadi penjual esnya belum datang ya? Kok nggak kembali lagi ya? Nggak ada yang bisa jawab kan. Kemudian ada kondektur kereta. Kondektur itu yang ngecek karcis itu. Dia pakai baju biru yang sama kayak tadi penjual esnya itu. Kemudian cewek tadi tanya sama kondekturnya itu, Pak, tadi yang bawa es, petugas yang bawa es di mana ya Pak? Wong saya beli es tapi belum dikasih kembalian. Wah, petugas yang mana ya Mbak? Nggak ada petugas yang jualan es tuh, yang nggak ada. Lah tadi Pak, saya tuh beli es sama petugas, kayak Bapak itu bajunya biru. Oh,
tadi di stasiun Cirebon ya? Iya. Ah, mbaknya kena tipu itu. Itu penjual dari bawah, itu pedagang dari bawah. Tapi cuma pakai baju mirip saya. Barulah di situ cewek itu sadar, dia memaki-maki. Sialan, saya ditipu. Masa es segelas segini harganya 20.000. Padahal karena dia bayarnya pakai uang 20.000 nggak dikembalikan. Itu bayangkan, padahal itu tadi tiket keretanya aja 17.000 itu dari perjalanan dari Jakarta sampai ke Purworejo Jawa Tengah. Tuh, es segelas itu harganya 20.000. Betapa mahalnya. Nah, dari situ saya langsung dalam hati saya, karena saya masih puasa juga kan saya nggak jadi membatalkan, walaupun tadi sudah ada niat mau membatalkan kalau penjual esnya kembali. Itu saya langsung merasa, oh ini adalah hikmah puasa, ditunjukkan sama Tuhan, sama Allah, kamu memang harus puasa. Saya bertekad sampai nanti turun di stasiun Kutoarjo, saya akan masih puasa. Itu pengalaman saya. Akhirnya kereta jalan, akhirnya sampai di Kutoarjo pukul sekitar jam setengah 5. Kemudian saya melanjutkan perjalanan lagi pakai angkot, terus sampai di terminal Purworejo itu jam sekitar setengah 6 lah. Nah, saya buka di situ, di warung situ. Nah, saya merasa itu adalah hikmah puasa yang ditunjukkan oleh Allah langsung kepada saya. Berikut contohnya. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu kalau sedang puasa. Niatkan puasa yang benar-benar. Karena memang puasa itu satu kewajiban bagi kita. Yang kedua, mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Itu teman-teman salah satu kisah dari saya. Kita jumpa lagi di cerita atau kisah-kisah selanjutnya. Bye bye.